Selamat datang di Waifu, masih bersama dengan Aika ini guys. Hari ini kita akan bahas ceritanya So Hyun dari manhwa Tomb Raider King. Tak perlu berlama-lama, langsung aja ya guys ya. Kondisi Jonghyun yang tidak sehat membuat kelompoknya dengan mudah terjepit. Jaeha menjadi yang paling tidak diuntungkan. Raja penipu ini itu biasanya harus bertarung dengan persiapan matang, bukan secara dadakan seperti sekarang. Irene juga tidak bisa fokus bertarung karena Jonghyun butuh perlindungan. Momen ini kemudian membaik saat Dan muncul dan melihat Jonghyun tengah diserang. Awalnya Jonghyun meminta Dan agar dia kabur, tapi Dan malah menarik relik pedang miliknya. Dia mengaku kalau ingatannya sudah kembali. Dia mengingat dia adalah Dan, hunter terkuat di tim Jonghyun. Dan yang ingatannya telah kembali dengan mudah meratakan pasukan Pandora. Mereka kini bisa lebih bebas bergerak. Tapi Jaeha bilang kalau energi yang dipancarkan Jonghyun memang sangat kuat karena kontrak timnya dan para heirloom itu sedang dibentuk. Saat kabur menuju pintu masuk, Jonghyun kemudian dikagetkan. Pandora menyerangnya dengan relik yang lebih destruktif, padahal banyak masyarakat sipil. Pandora terbukti sedang tergesa-gesa. Sekali lagi, ada agen Pandora nih yang bacot kayak mau menang aja. Dia bilang Jonghyun harus tunduk. Dasar pelawak handal. Nah, Jonghyun memerintahkan seorang anggotanya untuk bertarung serius. Irene sempat ragu, tapi Jonghyun meyakinkan selama mereka tidak melukai warga sipil, mereka tetap bisa menyudutkan Pandora. Kombinasi Irene serta Dan untuk bertarung membuatnya tidak terhentikan. Ledakan terjadi di mana-mana, bahkan di tempat banyak warga sipil. Untung saja, Jaeha berhasil mengevakuasi banyak orang. Tidak lupa juga, Jaeha itu mengambil rekaman kalau pihak Pandora yang memulai serangan. Serangan dari segala arah yang diterima Jonghyun tentu tidak menguntungkan. Dan serta Irene memang kuat, tapi mereka terlihat sudah kehabisan tenaga. Jonghyun juga sudah ditemukan oleh pihak penggali lain. Dia diserang dan Jonghyun memang bisa menggunakan Aegis, tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatannya dengan benar. Untuk pertama kali, Jonghyun ini tahu nyawanya sedang terancam. Di momen krusial ini, sebuah petir menyambar. Miller ternyata sudah selesai membuat kontrak dengan heirloom. Dia langsung melindungi bosnya dan menyelesaikan agen Pandora yang di depannya. Tidak lama kemudian, Sol-ah juga selesai melakukan kontrak. Satu persatu tim Jonghyun tuh keluar dan sakit kepala Jonghyun mulai berkurang. Sekarang, dia bisa menggunakan relik lebih baik. Dengan cepat mereka membalikan keadaan. Saat semua selesai, penyerangan tadi menjadi berita internasional. Pandora menjadi tersangka utama pengerusakan besar yang terjadi di sana. Jonghyun bahkan melakukan jumpa pers dan mengatakan Pandora adalah organisasi licik. Organisasi yang harusnya membuat aman malah membuat kekacauan. Hal ini tentu saja membuat pihak Pandora menjadi gila. Di jalanan New York, Kwok Hyun-soo ternyata berlari menuju ke TKBM. Seperti yang kita tahu, Pak Tua ini itu lolos dari Osiris. Dia ingin bertemu sepupunya, yaitu Kwok Taek-jun. Dia meminta perlindungan dan juga relik medis karena musuh mereka kini sama, yaitu So Jong-hyun. Kwok Taek-jun menyambutnya dengan tangan terbuka. Dia juga mengatakan kalau Pandora sudah mengatasi Jong-hyun. Saat kalimat tersebut selesai, Kwok Taek-jun malah mendapat kabar mengejutkan. Pandora ternyata gagal menyelesaikan Jong-hyun. Bahkan sekarang, Jong-hyun berniat melelang heirloom yang dia dapatkan. Kabar dari Jong-hyun ini itu langsung meledak dan menjadi berita internasional. Banyak yang menyambut hal itu sebagai hal positif, karena mereka itu bisa menggunakan uang dan menghindari pertarungan dengan Jong-hyun. Dalam sekejap, email yang masuk ke Jong-hyun meningkat pesat. Dia mulai melihat tuh siapa saja pelanggan yang bisa dia manfaatkan. Setelah pengumuman besar tentang pelelangan heirloom, Jonghyun kemudian berencana meninggalkan Korea. Hari ini dia akan berpamitan dengan Dan. Jonghyun ternyata melarang Dan untuk ikut dalam ekspedisi kelompoknya. Dan memang kuat, tapi dia punya anak untuk dilindungi di Korea. Selain itu, Jonghyun juga menugaskannya untuk menjaga keluarga detektif Kim yang sangat berharga untuk Jonghyun. Dan kemudian sepakat, dia cuma meminta Jonghyun untuk tidak sungkan menghubunginya jika terjadi suatu masalah. Jonghyun kemudian terbang ke New York.
Dia melancarkan strateginya meraup berbagai keuntungan. Jaeha akan menjadi umpan untuk bertemu tim penggali terkenal dan berpura-pura akan membuat kesepakatan. Saat mereka berbincang, Jaeha akan memancing pihak penggali lain membocorkan informasi berharga untuk ditukar dengan pembelian heirloom. Sola bertugas merekam dan menganalisa info tersebut. Hal ini itu memang menjadi sangat efektif. Orang-orang yang menyerang Kim Jong Hyun juga berkurang pesat. Bahkan jika ada yang menyerang, Miller bisa menyelesaikan mereka dengan mudah. Strategi yang mulus dari Jong Hyun ini memberinya banyak waktu luang. Sekarang dia memanggil relik gagak. Jong Hyun tiba-tiba menanyakan di mana tubuh asli si gagak berada. Dia tidak ingin kontrak mereka terus setengah-setengah seperti sekarang. Dia harus mendapatkan kekuatan penuh sesegera mungkin. Gagak tadi ternyata menyebutkan hal mengejutkan. Tempat tubuh aslinya tersimpan di makam yang rumit. Kunci makam itu adalah 7 relik dari makam utama. Makam tempat tubuh relik gagak bernama The Great Prison. Makam ini tentu bukan makam biasa. Makam tersebut bisa menekan kekuatan relik yang ada di sana. Kemudian di dalam sana juga terdapat relik dewa yang sangat kuat. Gagak menyadarkan Jong Hyun kalau selama ini dia memang tidak pernah melihat relik dewa utama yang diketahui manusia seperti Zeus. Semua relik yang terkurung di sana adalah relik yang memenangkan konflik besar antar relik. Mereka juga yang membuat kekacauan dalam hubungan relik dan juga manusia. Tatanan dunia pun dengan mudah mereka robohkan. Makanya Jong Hyun harus menjadi majestic. Selain menyelamatkan si gagak, Jong Hyun juga bisa memperbaiki tatanan dunia yang kacau karena relik-relik jahat. Jong Hyun menyela pembicaraan mereka. Dia tidak menyangka hidupnya akan serumit itu. Awalnya Jong Hyun hanya ingin balas dendam pada Kwok Taek-jun, tapi sekarang malah harus menyelamatkan dunia. Si gagak menjelaskan, Kwok Taek-jun adalah bagian dari Pandora. Jadi selama Pandora berdiri, Kwok Taek-jun itu tidak akan pernah kalah. Nah, Pandora adalah buatan dari relik jahat tadi. Jadi tujuan mengalahkan Kwok Taek-jun itu sama dengan mengalahkan relik jahat yang mengurung relik gagak. Penjelasan ini mengejutkan Jong Hyun karena dia baru mengetahui Pandora didirikan oleh para relik. Inti dari pembicaraan mereka itu Jong Hyun harus masuk ke dalam Great Prison dan membutuhkan 7 relik utama. Dia sudah punya 5, jadi tinggal 2 relik lagi. Salah satu dari 2 relik yang dia butuhkan itu adalah relik Gluttony atau relik kerakusan yang merupakan relik Jin Chaewon. Jong Hyun pun tahu kalau sekarang dia cuma harus mencari relik yang lainnya, yaitu relik dari makam Greed atau makam keserakahan. Kemudian setelah itu baru menantang Jin Chaewon. Untuk tahu di mana makam Greed akan muncul, Jong Hyun mengunjungi markasnya. Dia mencari Joshua yang ternyata sudah kabur. Nah, pelan-pelan ingatan Joshua tentang Jong Hyun ternyata memudar, makanya dia kabur. Dia kembali pada ingatannya yang lama bahwa dia adalah bagian Pandora. Makanya Joshua mau kabur ke Pandora. Tapi pria ini bernasib buruk. Dia ternyata diburu oleh banyak orang. Pandora memasang bounty untuk dirinya karena dia sudah dicap sebagai pengkhianat dan memihak So Jong Hyun. Saat Joshua mengecek kebenaran tersebut, dia baru tahu kalau betul Pandora telah membuangnya. Joshua tidak tahu dia harus kemana lagi. Momen ini juga menjadi sangat buruk bagi Joshua karena sekarang dia telah ditemukan oleh So Jong Hyun. Joshua yang tahu nasibnya sekarang tidak tahu harus kemana membuatnya berakting di depan Jong Hyun. Dia bahkan memanggil Jong Hyun sebagai ketua dan ikut pulang bersama Jong Hyun. Nah, Joshua merasa berpihak pada Jong Hyun itu masih lebih menguntungkan ketimbang untuk kembali ke Pandora. Saat kembali, Joshua langsung mendapat tugas untuk mencari tahu keberadaan dari makam Greed yang akan terbuka. Berulang kali Joshua mencari petunjuk, dia tidak menemukan apa-apa. Jong Hyun merasa kalau ada yang salah karena harusnya Joshua itu mampu meramal apa yang akan terjadi. Di tempat lain, Jin Chaewon ternyata bertemu dengan Rothschild. Mereka itu membicarakan kerjasama padahal keduanya ternyata sudah bersumpah untuk tidak saling mengganggu. Rothschild bilang perjanjian itu bisa menunggu karena mereka harus menghalangi Jong Hyun menuju The Great Prison. Mereka harus menekan pemilik makam Greed mendirikan makam. Elik Jin Chaewon sebenarnya tidak setuju karena dia yakin Jong Hyun tidak bisa ke Great Prison karena relik laba-laba ini juga menjadi kunci dari Great Prison. Rothschild kemudian meyakinkan si laba-laba kalau mereka memang harus menekan relik Greed, tidak membuka makam agar keduanya bisa fokus mengejar Jong Hyun.
Hal ini itu disepakati oleh relik laba-laba tadi. Makanya, kemudian mereka berpindah ke depan relik Grid. Relik ini ternyata bernama Mammon. Awalnya dia mengamuk karena tidak ada aturan yang harusnya bisa melarang dia membuka makam sendiri. Apalagi Prometheus dan si laba-laba ternyata pernah berjanji kalau mereka berdua membebaskan relik makam utama untuk membuat makam. Prometheus memang ingkar, dia bahkan menekan Mammon dengan berubah menjadi raksasa dan menginjak Mammon. Balik lagi ke tempat Jonghyun terus berusaha mengumpulkan informasi tentang makam Grid, tapi mereka tidak bisa mendapatkan apapun. Di tengah kebingungan ini, mereka malah harus menghadapi bahaya baru. Bahaya baru yang dimaksudkan adalah assassin yang tengah mengincar Jonghyun. Untung saja saat pertama menyerang, assassin tadi menyerang Yoo Jae-ah yang tengah menyamar menjadi Jonghyun. Jonghyun yang mendengar hal ini langsung berdiskusi dengan semua orang. Sol-ah yang menjadi paling cakap dalam pendeteksian ternyata cuma bisa merasakan hawa keberadaan yang sangat tipis. Jae-ha membenarkan hal tersebut karena ternyata dia juga merasakan hal yang sama saat bertemu keluarga kerajaan Inggris. Hal ini tentu saja sulit, tapi mereka tetap harus punya rencana. Rencana utamanya adalah membuat Jae-ha menjadi umpan. Dia akan terus menyamar menjadi Jonghyun. Kemudian Miller akan menggunakan relik Sugeliang untuk mengetahui siapa assassin yang mengincar mereka. Rencana ini pun dimulai. Jae-ha yang menyamar menjadi Jonghyun dalam sekejap merasakan dirinya tengah diburu oleh orang lain. Tidak butuh waktu lama, assassin ini melakukan Jae-ha di jalanan. Jonghyun yakin kalau assassin tadi menggunakan relik Jack the Ripper, sebuah urban legend dari London. Di kehidupan Jonghyun yang sebelumnya, pengguna relik ini memihak pada TKBM. Jonghyun yang sekarang menjadi musuh utama TKBM menyadari kalau wajar dia diincar oleh pengguna relik Jack the Ripper. Saat Jonghyun berpikir, dia malah dikejutkan dengan wajah Miller yang keringat dingin. Miller ternyata melihat assassin tersebut dengan sekilas. Pengguna relik Jack the Ripper ternyata adalah adiknya sendiri, yaitu Nina. Hal ini awalnya tidak masuk akal karena Miller mengetahui adiknya telah meninggal. Tapi, relik Sugeliang dari Miller tidak mungkin berbohong. Hal ini menjadi rumit karena mereka tidak mungkin mengakhiri adik dari Julian. Mereka harus punya rencana lain. Saat sampai di markas mereka, semua orang tentu terkejut tentang fakta adik Miller. Masalah utamanya sekarang adalah bagaimana mereka menangkap Nina. Relik utama seperti Van Gogh, Kiravion, dan skill predation dari relik gagak itu belum tentu berhasil. Miller kemudian mengajukan ide, dia yang akan menangkap Nina sendiri. Pertama, dia punya relik Sugeliang untuk mendeteksi, kemudian yang kedua, dia memiliki relik Indra untuk menyerah. Miller juga bisa mengatur kekuatan Indra agar membuat Nina tidak terluka dan hanya pingsan untuk sementara waktu. Jadi sekarang rencana mereka adalah menjadikan Jae-ha umpan dan dia harus berangkat bersama Miller. Miller itu juga tidak akan terkena serangan dikarenakan Jonghyun punya satu relik bagus, adalah sebuah giok yang membuat semua serangan mengarah ke Yoo Jae-ha yang sudah immortal. Rencana ini pun dieksekusi keesokan harinya. Jae-ha sudah menyamar menjadi Jonghyun dan dia ditemani Miller. Semua orang juga sudah berada di posisi masing-masing. Sekarang tinggal bagaimana menangkap Nina yang juga sudah dirasakan oleh Jae-ha dan juga Miller. Nina yang ada di sana ternyata melihat ada yang aneh. Dia sempat ragu untuk menyerang, tapi instingnya membuat dia melompat menyerang Yoo Jae-ha. Miller memang berhasil menyerang Nina, tapi dia ternyata tidak berhasil membuat adiknya pingsan. Makanya Nina masih bisa kabur dengan mudah. Melihat hal ini, Jonghyun pun datang menghadapi Nina. Nina yang sudah terkena serangan Miller bergerak lebih lambat dan juga ceroboh. Saat dia tidak sadar, Miller sudah menangkapnya dalam relik tirai milik Sol-ah. Saat mereka menangkap Nina, Jonghyun membawanya ke markas. Nina bukan cuma kehilangan ingatan, jadi tidak mengingat Miller. Dia juga malah seperti zombie yang siap memakan siapa saja. Miller jelas khawatir, tapi dia juga bisa tenang karena Chloe dan Ilya yang akan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada otak Nina. Untuk pertama kalinya, Jonghyun melihat Miller begitu khawatir. Hal ini sebenarnya wajar karena Miller di kehidupan sebelumnya itu merasa sangat bersalah karena adiknya menghilang dan tidak pernah dia temukan. Miller kemudian masuk ke TKBM untuk mencari tahu di mana Nina, tapi dia malah mendapati kalau adiknya telah meninggal. Sekarang saat adiknya ada di depan mata, jelas Miller sangat khawatir dengan kondisi Nina. Kita ke keesokan harinya.
Chloe dan Ilya sudah selesai mencari tahu apa yang terjadi pada Nina. Dua orang ini menemukan kalau ingatan Nina itu diblok oleh semacam penghalang. Ingatannya bisa kembali tapi dalam waktu lama dan ditreatment dengan baik oleh Ilya dan juga Chloe. Nina sepertinya itu sudah dilatih menjadi mesin penyerang yang tidak punya belas kasihan. Miller tentu saja emosi dan ingin tahu siapa yang melakukan itu pada adiknya. Ilya kemudian menyela kalau ternyata bukan cuma Nina yang menjadi korban eksperimen tersebut, tapi ada juga orang lainnya yang dijadikan senjata mirip dengan kondisi Nina. Nah, siapa orang lain yang dimaksud Ilya? Dan siapa juga yang menjadi otak dari semua hal ini? Sepertinya kita harus bersabar dan menantikan video selanjutnya. Nah, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Berikan komentar baik kamu di kolom komentar.